Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lutfi Hairunisa. Hari ini saya akan presentasi mata kuliah Manajemen Hubungan Industrial terkait perselisihan hubungan kerja dan kasus PHK massal PT Stritek. Ini adalah latar belakang PT Sritek. PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritek merupakan perusahaan yang bergerak di sektor manufaktur tekstil dan garmen yang berdiri sejak tahun 1966, berlokasi di Sukoharjo, Jawa Tengah. Perusahaan Sritek merupakan industri padat karya dan berorientasi ekspor. Ada analisis tripartit kasus PT Sritek, pengusaha yang bertanggung jawab atas kelangsungan perusahaan, profitabilitas dan kepatuhan hukum, ada pekerja berjuang untuk hak-hak pekerja, ada pemerintah yang menetapkan kebijakan, mengawasi, memfasilitasi penyelesaian konflik, dan menegakkan hukum ketenaga kerjaan sesuai dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Ada negosiasi kolektif. Sebelum diputuskannya PHK massal, perusahaan dan serikat pekerja akan melakukan perundingan untuk membahas satu alternatif PHK, seperti pengurangan jam kerja, skema pensiun dini, dan lain-lain. Dan yang kedua ada besaran pesangon, penghargaan masa kerja, dan kompensasi lain. Di sini juga dijelaskan hukum ketenaga kerjaan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, pasal 151 sampai 154 A yang mengatur prosedur dan alasan PHK, termasuk pailit perusahaan sebagai alasan sah PHK. Ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Omnibus Law, pasal 81, perubahan dari Undang-Undang 13 tahun 2003 yang mengatur penyesuaian upah minimum dan ketentuan ketenaga kerjaan lainnya. Ada peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2001, yaitu menyelenggarakan program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP bagi pekerja yang di PHK. Ada peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 yang mengatur PKWT, outsourcing, waktu kerja dan istirahat, serta PHK. Dan ada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Ini adalah dampak dari PHK massal PT Sritek, dampak bagi pekerja, kehilangan mata pencaharian, ketidakpastian pesangon, dan tekanan psikologi dan sosial. Untuk dampak bagi bisnis, perubahan struktur biaya, risiko reputasi dan kepercayaan publik. Dan dampak bagi masyarakat, adanya penurunan ekonomi lokal, daya beli menurun, dan meningkatnya jumlah pengangguran. Seperti data yang di samping, ada PHK massal yang semakin tahun semakin meningkat dari tahun 2024 sampai 2025, serta hutang yang semakin meningkat juga sampai akhirnya mengalami pailit atau kebangkrutan. Strategi penyelesaian konflik dan peningkatan harmoni, yaitu melakukan penyelesaian melalui bipatrit dan mediasi serta konsiliasi dan arbitrase. Melakukan transparansi dan keterlibatan pekerja menggunakan sistem perundingan terbuka. Perusahaan wajib mematuhi peraturan seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Cipta Kerja, serta regulasi yang memastikan hak pekerja terpenuhi. Jadi kesimpulannya, PT Sritek yang bergerak di sektor manufaktur tekstil dan garmen mengalami tekanan ekonomi dan dinyatakan pailit sehingga melakukan PHK massal terhadap lebih dari 10.000 pekerja, yang mencerminkan tantangan hubungan industrial di Indonesia karena keterlibatan tripartit,
kurang harmonis, negosiasi kolektif belum optimal, dan penerapan hukum ketenaga kerjaan tidak selalu terpenuhi dengan lancar. Sehingga dampak meluas, mulai dari menurunnya reputasi dan stabilitas perusahaan, tekanan ekonomi serta psikologi bagi pekerja, serta meningkatkannya pengangguran. Ini adalah source dari berita-berita terkenal, yaitu dari Kompas, CCN, dan lain-lainnya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kurangnya. Terima kasih.